Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita One Day One Ayah. Tapi sebenarnya nggak One Day One Ayah banget juga ya. Karena kemarin kita satu ayat Al-Baqarah 25 kita bagi jadi 3 part ya. Nah, untuk saat ini di ayat 26 terjadi kurang lebih hal yang sama ya. Ini ada ayat cukup panjang. Kita punya 2 pilihan. Kalau kita bahas secara langsung, maka kita akan skip banyak pembahasan. Tapi kalau kita kita bagi menjadi beberapa part, lebih enak nampaknya menurut saya, karena bisa lebih banyak pembahasan dan konten kita juga nggak perlu terlalu panjang ya, karena mungkin lebih enak konten kita buat sekitar 15 menitan ya, tapi pembahasannya cukup detail daripada nanti kita paksakan satu ayat penuh di 25 menit, misalkan 20-25 menit, tapi malah justru terjadi kurang detail dan ada kebosanan juga. Baik, kita lanjutkan ngaji di Al-Baqarah 26. Langsung mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kita akan bagi menjadi beberapa part, kita akan lihat pembahasan kita sampai di mana dan kita lanjutkan di part berikutnya di hari esok. Innallaha sungguh Allah adalah la yastahyi, tidak malu siapa dia Allah, ayat riba, pada adanya membuat siapa dia Allah, masalam ma, pada suatu perumpamaan yang apa saja, ba'udatan, yaitu seekor nyamuk, fama, atau sesuatu, fauqaha, yang di atasnya ba'udah. Kita ulangi, innallaha, sungguh Allah adalah la yastahyi, tidak malu siapa dia Allah, ayat riba, pada adanya membuat siapa dia Allah, masalamma, pada suatu perumpamaan yang apa saja, ba'udatan, yaitu seekor nyamuk, fama, atau sesuatu, fauqaha, yang di atasnya ba'udah. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita terjemah terlebih dahulu. Sungguh Allah, dia tidak malu adanya dia membuat suatu perumpamaan apa saja, yaitu seekor nyamuk atau sesuatu yang di atasnya. Baik, nah kita coba ke satu persatu analisa katanya. Inna, kalimat huruf, hukumnya mabni fathah. Inna punya amal tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Lafadz Allah sebagai isimnya inna, berarti i'rabnya nasab, karena inna amalnya tansibul isma, menasabkan isimnya, berarti isimnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. La yastahyi, la adalah kalimat huruf apa? Huruf nafi, hukumnya mabni. Yastahyi fi'il mudhari'. Ingat, fi'il mudhari' itu asal depannya pastikan ada amil nasib atau tidak, jazim atau tidak. Di sini tidak ada, maka berarti dia harus rofa. Tanda rofanya dengan apa? Karena dia ini fi'il mudhari' yang biasa, berarti pakainya dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya tidak nampak.
karena huruf akhirnya berupa ya, di mana ya itu berat menyandang harokat dhammah. Yastahyi, nah ini berat menyandang harokat dhammah, ya-nya yang kedua, bukan yi-nya tapi ya yang kedua. Asalnya yastahyiyu berarti ya. Kemudian ya yang kedua disukun menjadi yastahyi. Oke, baik. Berarti di sini tanda rofanya tetap dengan dhammah, tapi dhammahnya hanya diperkirakan pada ya karena ya-nya di sini berat menyandang harokat dhammah. Baik, fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa huwa kembali kepada lafadz Allah. Jadi siapa dia? Allah. Innallaha, sungguh Allah adalah la yastahyi, tidak malu siapa dia Allah. Nah, ingat, tidak malu apa? Tidak malu ngapain? Nah, ini berarti yastahyi ini fi'il yang muta'addi. Bukan hanya butuh fa'il tapi juga butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Oke, kita kembali ke sini dulu. La yastahyi, ini tadi ada fi'il, ada fa'ilnya. Berarti fi'il dan fa'ilnya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya inna. Maka kalau kita baca menggunakan metode fuadi, innallaha, sungguh Allah adalah la yastahyi, tidak malu siapa dia Allah. Nah, tidak malu ngapain? Ayyadriba. Ini nanti menjadi maf'ul. Apa yang menjadi maf'ul? Nanti kita bahas. Ayyadriba, pada adanya membuat siapa dia Allah. Kita ulangi. Ayyadriba, pada adanya membuat siapa dia Allah, masalamma, pada suatu perumpamaan yang apa saja. An di sini adalah kalimat huruf. Ingat, an punya setidaknya dua nama. Yang pertama adalah harfu nasbin, huruf yang menasobkan. Berarti fi'il mudhari setelahnya harus nasab, ya. Terus kemudian yang kedua adalah harfu istiqbalin, huruf yang menunjuk atau mengkhususkan fi'il mudhari itu maknanya menjadi istiqbal, akan datang. Yang ketiga, dia adalah harfu masdarin, huruf masdar. Nah, ini ya, huruf masdar. Apa itu berarti? Membentuk dari fi'il setelahnya, membentuk suatu isim atau membentuk suatu masdar. Jadi apa yang dimaksud an itu huruf masdar, membentuk atau mencetak suatu masdar dari fi'il setelahnya. Nah, atau ayadriba berarti doriba yadribu, itu masdarnya kan dorbun, ya. Berarti ayadriba sama dengan dorbuhu. Nah, seperti itu. Ayadriba, pada adanya membuat. Makanya di sini kita an ini kita maknai adanya, ya. Ini untuk mengingatkan ini adalah masdar. Ayadriba, pada adanya membuat siapa dia Allah, ya. Nah, ini masdar yang tercetak dari an yang masuk kepada fi'il mudhari, masdar itulah yang berkedudukan sebagai maf'ul. Jadi yang sebagai maf'ul bukan jumlah fi'il dan fa'il, nggak ada, karena maf'ul tidak ada, maf'ul berupa jumlah tidak ada. Yang menjadi maf'ul adalah masdar muawwal atau masdar yang dicetak dari fi'il yang didahului oleh huruf masdar. Jadi kalau kita kira-kirakan bentuk masdarnya, innallaha la yastahyi darbahu, ya, pada gimana, agak kesulitan, pada adanya ia membuat. Nah, seperti itulah. Baik sobat fuadi rahimakumullah, kita lanjut. Ini adalah fi'il. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Berupa dhamir mustatir, jawazan, ya. Di sini tidak harus mustatir, tapi di sini jawazan. Fa'il berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan berupa huwa, kembali kepada lafadz Allah. Ayadriba, pada adanya membuat siapa dia Allah, masalan, pada suatu contoh. Loh, ini kok ada maf'ul lagi? Ini maf'ul dari yadriba. Yadriba masalan, ya, untuk membuat suatu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ma, apa saja, ya. Maka ma ini disebut nakirah yang berkedudukan sebagai naatnya masalan. Jadi di sini banyak sebenarnya versi cara mengi'rabi model masalah ma ini, tapi yang paling banyak ini dijadikan naat dari masalan. Jadi dia isim nakirah yang bisa dijadikan sebagai naat dari
huruf isim sebelumnya. Masalam ma, pada suatu perumpamaan yang apa saja, yang berupa apa saja. Loh, contohnya apa? Ba'udotan, maksudnya apa saja? Apa? Ba'udotan yaitu seekor nyamuk. Nah, berarti di sini masalan sebagai maf'ul dari yadriba yang Arabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Ma sebagai naat, ma ini isim mabni, tapi dia sebagai naatnya masalan, berarti hukumnya dia mahalnya mahal nasab. Ba'udotan sebagai badal dari ma ini. Apa saja itu apa? Ba'udotan yaitu seekor nyamuk, badal. Ma tadi mahalnya mahal nasab karena sebagai naatnya masalan, berarti ini pun badalnya juga harus nasab, ba'udotan, ya. Ini lanjutannya seperti itu. Fama atau sesuatu, fa di sini bisa saja dimaknani atau juga bisa fama kalau dalam bahasa Indonesia, atau sesuatu, ya, fauqoha yang di atasnya. Ma ini isim mausul, ya, isim mausul kedudukannya sebagai ma'tuf. Ini ada huruf ataf. Ma'tuf kemana? Ba'udoh, ba'udotin, ba'udotan seekor nyamuk atau sesuatu, fauqoha yang di atasnya, yang di atas nyamuk. Di atasnya itu bisa saja di atasnya lebih besar, bisa saja di atasnya lebih kecil. Baik, sampai di sini saja dulu kita bagi karena ini ayatnya cukup panjang. Sungguh Allah, dia tidak malu adanya dia membuat suatu perumpamaan apa saja, yaitu seekor nyamuk atau sesuatu yang di atasnya. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah. Di sini pesan apa yang bisa kita ambil, ya? Bahwasanya sungguh Allah itu tidak akan malu. Ya mungkin manusia mungkin meremehkan, ya, tapi ingat, kalau Allah ini sudah menyatakan seperti ini, berarti ada kebenaran yang dahsyat di baliknya, ya. Allah tidak malu adanya ia membuat contoh perumpamaan meskipun hanya berupa seekor nyamuk, ya. Kita tahu ada fakta yang mencengangkan di dunia ini. Biasanya kita bertemu harimau takut, ya. Kita bayangin dulu kalau ada dinosaurus kita takut. Tapi perhatikan, di dunia ini kematian terbesar itu justru oleh nyamuk. Jadi sesuatu yang kecil ini tampaknya tidak bisa diremehkan. Manusia meremehkan. Kematian terbanyak itu oleh virus, bakteri, termasuk oleh nyamuk. Nah, oleh karena itu Allah tidak malu buat perumpamaan, ya, termasuk di sini apa yang bisa kita rasakan, betapa lemahnya manusia, ya, betapa lemahnya manusia yang merasa super, yang merasa bisa berpikir, merasa bisa macam-macam, ternyata kalah. Coba kita perhatikan tentang nyamuk, ya, Sobat Fuadi rahimakumullah. Sejak kapan manusia membuat obat pembasmi nyamuk, ya? Itu sudah sejak dulu sejak saya kecil itu sudah ada, ya. Sekarang saya sudah misalkan 40 tahun, ya, berarti sudah ada puluhan tahun itu dibuat. Pertanyaannya, apa nyamuk kemudian punah? Tidak. Ya, ini Allah, ya, ini Allah membuat satu perumpamaan, ternyata manusia pun tidak bisa mengendalikan alam ini, merasa super sok kuat, ternyata enggak. Dan coba cek nyamuk itu, ada belalainya yang begitu kecil, tapi ada rongga yang bisa untuk dipakai nyedot darah manusia. Dan itu pun dia punya sistem, ya. Ketika ditaruh di pori-pori manusia, ada sistem yang kemudian membuat darah manusia tidak punya kemampuan untuk mengeras, untuk biasanya kan darah kalau sudah keluar itu kan dia nanti akan menggumpal. Nah, dengan adanya enzim atau apa itu saya nggak tahu istilahnya, itu nanti akhirnya darah itu bisa dihisap tanpa darah itu menggumpal, tanpa darah itu kemudian membeku. Jadi bisa terus dihisap oleh si nyamuk sampai dia kenyang. Nah, ini menarik sekali. Dan manusia, sehebat manusia sekarang, belum bisa membuat drone yang sehebat nyamuk. Apalagi yang dia bisa mempertahankan eksistensinya. Itu nyamuk sudah diobati sekian banyak oleh manusia yang nggak punah mereka. Nah, pertanyaannya, apa mereka punya kementerian pertahanan? Nah, ini Allah, ya. Jadi Allah itu tidak malu, ya. Ada sesuatu yang kecil yang ternyata luar biasa.
di balik itu semua ada hikmah yang Allah berikan, ada sesuatu pelajaran yang sedang Allah berikan kepada manusia agar manusia paham tentang keberadaannya di muka bumi ini sebagai apa, tujuan hidupnya apa. Maka lalu bagaimana kita mengambil pelajaran? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya, masih di Al-Baqarah ayat 26 di program One Day One Ayah Ngaji Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.